Anak-anak, ayo berlatih menulis laporan hasil wawancara. Berikut ini adalah contoh format menulis laporan hasil wawancara. Harus ada apa saja di dalam laporan hasil wawancara? Yang pertama harus ada latar belakang. Latar belakang itu alasan melakukan wawancara. Contohnya nih, anak-anak melakukan wawancara karena ada tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian yang kedua harus ada maksud dan tujuan. Kalian harus tuliskan tujuan dilakukan wawancaranya itu apa. Kemudian yang ketiga harus ada topik wawancaranya. Kalian tuliskan topik wawancara. Contohnya, upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Misalkan ya. Kemudian berikutnya harus ada waktu dan tempat kegiatan. Kalian harus tuliskan juga hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian waktunya. Dari pukul berapa hingga pukul berapa. Kemudian juga kalian juga harus tuliskan tempat terjadinya wawancara. Nah, berikutnya yang kelima, laporan hasil wawancaranya. Nah, disitulah anak-anak tuliskan siapa narasumbernya, siapa pewawancaranya, dan hasil wawancaranya. Baik dalam bentuk dialog, seperti kita menulis dialog, ataupun dalam bentuk narasi, bentuknya seperti paragraf mengalir seperti biasa. Kemudian yang terakhir ada kesimpulannya. Apa kesimpulan dari wawancara? Kalian tulis secara singkat. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Yang pertama, kita dapat mengurangi sampah dan bijak dalam mengelola sampah. Contohnya apa ini mengurangi sampah? Kita berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan sampah-sampah yang non-organik seperti sampah plastik, kemudian botol-botol bekas air mineral. Kita bisa gunakan keranjang belanja setiap kali kita belanja yang bisa kita gunakan berkali-kali. Kemudian kita juga bisa menggunakan botol air minum yang bisa kita pakai secara berulang. Jangan hanya menggunakan botol air mineral yang setelah dipakai lalu dibuang. Dan berikutnya, kita juga harus bijak dalam mengelola sampah. Kita pisahkan tuh sampah yang organik dan yang non-organik. Yang organik kan bisa tuh kita buat menjadi pupuk kompos. Malah akan memberikan manfaat bagi kita untuk memupuk tanaman. Upaya berikutnya yaitu kita bisa menghemat penggunaan air. Nah, ini anak-anak ketika mencuci tangan, ketika menggunakan sabun, tolong matikan kerannya supaya kita lebih menghemat air. Contoh lainnya nih, ketika bak mandi sudah penuh, langsung matikan kerannya. Kemudian kita juga gunakan air secukupnya untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, dan mencuci. Upaya berikutnya yaitu dengan cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Kita jaga, kita rawat. Nah, ini kita tanam tumbuhan, kita beri pupuk, kita sirami. Kemudian bagaimana cara menjaga kelestarian hewan? Kita pelihara hewannya, kita buatkan kandang, bersihkan kandang, dan juga memberi makan. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi ada dua jenisnya ya, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Contoh sumber daya alam nabati yaitu segala macam atau segala bentuk tumbuhan ya. Kemudian kalau contoh sumber daya alam hewani ini contohnya seperti telur, daging, ikan, dan lainnya yang berasal dari makhluk hidup hewan. Lalu apa manfaat atau peran dari sumber daya alam nabati?
Yang pertama adalah sebagai budidaya pangan, sebagai sumber pangan kita. Nah, ini contohnya adalah sayuran yang digunakan sebagai sumber pangan kita ya, sumber mineral kita. Lalu manfaat yang lainnya adalah iya, sebagai budidaya sandang. Anak-anak, pakaian yang anak-anak pakai saat ini adalah salah satu contoh manfaat sumber daya alam nabati sebagai budidaya sandang. Mengapa? Karena pakaian yang kalian pakai itu berasal dari pohon kapas yang diolah menjadi benang, menjadi kain, dan terakhir dijahit menjadi sebuah pakaian. Nah, berikutnya adalah sebagai komoditi olahan. Anak-anak pernah melihat kursi kecil seperti ini? Atau mungkin di rumah ada yang punya dedek kecil? Nah, ini adalah contoh sumber daya alam nabati sebagai komoditi olahan dari rotan. Dan yang terakhir, sumber daya alam nabati itu juga mempunyai manfaat sebagai obat-obatan. Lalu, apa saja manfaat sumber daya alam hewani? Yang pertama adalah sebagai budidaya pangan. Anak-anak, ada yang biasa sarapan dengan telur mata sapi? Ada juga kah yang biasa minum susu? Nah, kedua, makanan dan minuman tersebut merupakan contoh sumber daya alam hewani yang berperan sebagai budidaya pangan. Kemudian peran keduanya yaitu sebagai budidaya sandang. Anak-anak adakah yang mempunyai sweater seperti ini dari bahan wol? Sweater ini berasal dari bulu domba loh. Ini adalah contoh manfaat atau peran sumber daya alam hewani sebagai budidaya sandang. Yang berikutnya adalah sebagai bahan karya seni. Apakah anak-anak pernah pergi ke Goa Jati Jajar? Pernahkah anak-anak melihat bentuk roncean kulit kerang? Nah, ini merupakan contoh peran atau manfaat sumber daya alam hewani sebagai karya seni kreatif. Bisa kalian pasang nih di pintu rumah. Sehingga menambah indah rumah kalian. Berikutnya adalah sebagai obat-obatan. Anak-anak, kabupaten kita ini terkenal dengan burung lawetnya ya. Nah, burung lawet itu ternyata air liurnya itu bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, ini adalah bentuk air liur burung lawet yang bermanfaat dan berkhasiat bagi kesehatan kita.